Your Podcast, Your Campus, Your Podcast. Welcome to Your Podcast, bareng lagi sama gue Aris. Dan gue mau ngasih tahu nih, kalau misalnya Your Podcast itu merupakan program dari University Research yang bertujuan untuk mengekspos kehebatan talenta-talenta dari IPB. Nah, sekarang gue ditemenin sama seseorang yang luar biasa banget. Dia merupakan putri kebudayaan Indonesia dari Sumatera Barat. Siapa dia? Ini dia, Raudia Mizahara. Halo. Selamat datang di sini, Rau. Terima kasih sudah diundang. Makasih juga udah datang ke Your Podcast. Gue seneng banget lo bisa datang karena ini luar biasa banget tinya Your Podcast didengar oleh mahasiswa IPB. Gimana keadaannya, Raudia? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah aku sehat. Raudia dari Padang ya? Dari Kabupaten 50 Kota. Namanya Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Iya. Kemudian mewakili Sumatera Barat menjadi Putri Kebudayaan Sumatera Barat, melaju ke nasional. Maju ke nasional. Dan di nasional runner up. Fourth runner up. Kemudian dapat title Best Best Presentation and Advocacy. Dan sekarang menjabat untuk 1 tahun ya? 1 tahun dari 2019 sampai Januari nanti 2021. Sekaligus punya title sebagai tadi Duta Anti Narkoba Indonesia ya. Kayak luar biasa nih prestasinya Raudia. Gue pengen tahu dulu nih sebelumnya, lu jadi Putri Kebudayaan itu ngapain aja sih? Yang paling gue ini melekat di gue itu advokasi yang gue bawa, Kak. Advokasi yang gue bawa dari Sumatera Barat. Nah, sebelum lomba ke nasional, kita disuruh persiapin advokasi. Lu mau apa nih di nasional? Apa sih yang mau lu tunjukin ke nasional gitu? Dan gue bawa kain tenun Sumatera Barat dan pengrajinnya. Karena pengrajin di sana itu rata-rata udah usia 50 atau 40 ke atas. Jadi kan takutnya nggak ada regenerasi dari anak muda yang tertarik untuk kain tenun ini. Jadi terancam budayanya bisa hilang gitu ya? Bisa hilang, iya. Nah, ini yang gue bawa ke nasional. Dan di nasional, alhamdulillah menang. Dan setelah itu, dapat kesempatan nih, Kak, dari mahasiswa prestasi IPB. Nah, di situ gue bawa lagi nih advokasi gue jadi karya ilmiah. Oh iya, lu mahasiswa berprestasi IPB juga? Iya, dari sekolah vokasi. Gue bawa ini ke mahasiswa prestasi jadi bahan gue di Mapres. Dan gue modifikasi dikit nih, Kak. Kan gak mungkin gue bawa masyarakat Minang ke sini. Gak mungkin juga gue tiap minggu lakuin survei ke sana untuk lihat gimana perkembangannya. Jadi gue modif dikit, ini kain tenun ini gimana caranya bisa masuk ke anak muda. Nggak melulu tentang orang tua atau kegiatan yang formal, pakai kain tenun ini terlalu formal atau terlalu kuno gitu. Jadi gue bawa ini, gue modif di pakaian. Jadi tren? Jadi tren. Jadi kayak, ada sih contohnya di Instagram gue. Kalau lo lihat, ini kain tenun, salah satu contohnya, gue jadiin di bawah celana. Di celana, jadi perintilan celana lah. Jadi fashion lo saat ini bisa lo modif dengan pakaian-pakaian tradisional yang bisa lo bawa kemana aja gitu. Dan itu masuk? Masuk. Dan itu kemudian lo bawa di Mapres? Iya. Dan waktu itu menang? Juara 3 di sekolah vokasi. Jadi lo bisa bawa budaya menjadi tren saat ini. Dan itu lolos di Mapres. Iya. That's good one. Karena kan kalau Mapres itu tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan, untuk menunjukkan kemampuan yang ada di mahasiswanya, nggak melulu. Ini kita bahas Mapres dikit nggak apa ya? Jadi Mapres itu nggak melulu tentang prestasi akademik atau perlombaan-perlombaan kayak lomba karya ilmiah atau apapun itu, tapi bisa di organisasi atau bisa kayak gue di Putra Putri Kebudayaan yang mana satu bidang itu lu tekunin dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Lu bawa itu harus secara ilmiah kan? Diubah ke karya ilmiah. Lu berhasil mengubah budaya di karya ilmiah dan ada bukti nyatanya. Tadi kan advokasinya ya. Nah, itu kan setahun nih sampai 2021. Nah, itu lu ngapain aja gitu? Gue bikin produksi sendiri, Kak. Produksi sendiri, jadi kayak kain tenun ini. Jadi kayak gue jadiin tas, kain tenunnya, atau gue jadiin pita, ikat pinggang, perintilan-perintilan di baju atau di celana, apapun yang kita pakai kain tenun bisa semua gitu. Misalnya lu mengadvokasikan
Jadi membawa diri lu ini loh budaya Sumatera Barat kayak gitu kan. Jadi lu kemanapun bisa melekat di lu gitu. Orang kalau tahu lu, oh lu putri kebudayaan Sumatera Barat. Budaya Sumatera Barat sekarang ada dipegang sama lu. Kayak gitu ya. Bisa gue bilang kayak gitu. Dan IPB kan banyak banget nih Kak budayanya. Gimana cara lu dari Sumatera Barat bisa membawa budaya-budaya lain yang dia dari Sumatera Barat bisa memodifikasi sebuah budaya menjadi tren terkini gitu. Untuk memotivasi teman-teman yang lain juga gitu maksudnya. Untuk mau pakai juga gitu kan budaya kita, identitas kita gitu ya. Gue nih dari Sumatera Barat, lu misalnya dari Jawa Timur, ada sesuatu nih dari Jawa Timur, ya lu angkat juga, jangan malu untuk mengangkat budaya lu sendiri. Kalau hak dan kewajiban sendiri apa sih ketika lu udah dapet title sebagai Putri Kebudayaan dan Duta Anti Narkoba. Nah, setelah melekat di diri lu gitu, lu dapet ini nggak sih kayak hak dan kewajiban lu sendiri gitu? Itu jadi tanggung jawab tersendiri sih Kak buat gue, gimana cara gue bisa kasih tahu ke orang, bermanfaat bagi orang lain dengan title yang gue miliki sekarang. Ada nih, gue diundang di satu acara dan ada yang nanya kayak gini, ada temennya yang udah ikut suatu ajang tapi di sana dia nggak lolos dan udah title-nya ini sampai sana aja, dia nggak bawa, dan niatnya ini cuma pengen untuk title aja nih, kalau dia nggak lolos ya udah lepas gitu. Nah itu kan tergantung sama pribadinya masing-masing, tergantung niatnya orang itu mau ikut suatu acara atau ikut di suatu bidang itu buat apa sih lo gitu. Berarti keseharian lo adalah banyak ngisi di acara-acara juga ya, keseharian lo banyak juga diundang dalam acara-acara demikian nih gitu ya, untuk jadi pembicara atau macam-macam itu, untuk membawa budaya tadi. Tadi. Jadi keseharian lo kayak gitu kurang lebih ya, sebagai Putri Kebudayaan. Sekarang kesibukan lo sekarang apa? Lo udah lulus belum sih? Gue lulus Juli. Jadi Putri Kebudayaan. Turning point lu apa sih? Apa yang menjadi motivasi lu dan kenapa lu pengen ngeraih itu? Awalnya itu gue awal masuk IPB 2017. Di IPB itu kan ada Pekan Seni Budaya. Betul. Ya, dan vokasi juga ada Pekan Seni Budaya. Nah, di sana gue terpilih sebagai papidanya Kak, putra-putri daerah Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah juara 2. Nah, di sana kan selama tenggang waktu itu kan gue belajar tentang kebudayaan. Nah, alhamdulillah gue dapat juara 2. Setelah itu banyak teman-teman yang nanya tentang kebudayaan, yang excited tentang kebudayaan Sumatera Barat. Oh, banyak yang tertarik? Banyak yang nanya, iya. Apapun itu tentang kebudayaan mereka tertarik. Dan di sana ada di satu titik di mana gue ngerasa gue mau ngelakuin suatu hal yang membuktikan ke diri gue sendiri, bikin bangga gue sendiri, orang tua gue, dan bermanfaat bagi orang lain. Dan di sana nggak tahu kenapa terlintas ada jalannya menuju Putra Putri Kebudayaan dan dilancarkan sampai akhir. Nah itu dia awalnya gue ikut Putra Putri Kebudayaan. Lu pernah nyangka sampai situ? Enggak. Serius dulu? Enggak, gue nggak nyangka. Karena ini tantangan terberat gue sebenarnya bukan setelah menjabat. Setelah menjabat ada tantangan terberatnya, tapi yang menurut gue lebih berat itu sebelum persiapannya itu lebih berat menurut gue pribadi. Karena dari provinsi gue itu sendiri. Ngajuin di provinsi dulu? Ngajuin di provinsi, tapi ini kayak Putra Putri Kebudayaan ini kayak Putri Indonesia. Jadi ini organisasi, bukan dari daerah, bukan terikat sama daerah gitu. Kan tiap daerah udah ada dinas pariwisatanya. Pariwisatanya, dan ada plan-plannya, dananya mau dikemanain, dan nggak ada alokasi buat misalnya Putri Indonesia atau Putri Kebudayaan Indonesia. Dan kita nggak disupport dari Sumatera Barat sama pemerintahnya dari dana, dananya nggak disupport. Jadi benar-benar sendiri banget gue dari nol sampai persiapan ke nasionalnya gitu. Terpilih di Sumatera Baratnya itu masih di satu ajang itu berarti ya? Iya, di satu ajang itu. Jadi lu lolos sebagai perwakilan Sumatera Barat. Kemudian lu berkompetisi dengan yang lain. 34 provinsi lainnya dari Indonesia. 34 provinsi dan lo jadi fourth runner up. Alhamdulillah. Keren, luar biasa. Dan lu anak IPB, gue bangga banget. Parah sih. Raw. Ya. Kalau suka dukanya lu jadi Putri Kebudayaan, sukanya apa, dukanya? Ada nggak sih? Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau gue sih. Karena gue di sini berdasarkan passion gue. Karena kalau ada sesuatu yang mengganjal atau masalah, itu nggak terlalu jadi pikiran buat gue sih, Kak. Nggak terlalu jadi beban, nggak terlalu jadi masalah. Gue bawa enjoy aja semuanya gitu. Dukanya apa? Dukanya nggak ada, sukanya semua sih. Jadi sekarang cuma ada sukanya aja. Ketemu banyak orang mungkin ya, memperkenalkan budaya yang melekat di lo. Tantangan terberatnya apa?
Pada saat tadi ya, pada saat persiapan. Itu dia persiapan, tantangan terberat gue. Kenapa? Ada di satu titik di mana gue mau berhenti aja, hamin sebulan. Gue kayak gue kayaknya mau nggak sanggup lagi gitu. Lanjutin proses ini semua karena dari awal itu ada titik gue ditipu satu orang, terus ditipu lagi satu ditipu orang. Gimana? Jadi di persiapan itu Kak, aduh pusing deh gue. Persiapan itu kayak ada orang-orang oknum yang gue bakal bantu lo segala macem bla bla bla, lu tinggal menyiapin diri. Brokernya. Iya, lu tinggal, iya calonya lah. Lu tinggal persiapan diri lah. Dan progresnya Kak, itu kita kepilihnya ke nasional itu Hamin 6 bulan. Ada 6 bulan buat persiapan ke nasional. 6 bulan? 6 bulan. Lama banget. Dari advokasinya, dari dana segala macemnya gitu. Dan tenggang waktu 4 bulan ini dia yang menjanjikan, gue yang salah juga, terlalu percaya sama orang. Lu kenal orang itu? Gue kenal dari ini, dia ngontek gue. Oh, ngontak lu. Acak dia gitu ya? Dia alumni lah di sana. Alumni di Putra Putri. Oke. Otomatis gue percaya gitu. Terus setelah ini ternyata dia ada indikat menipu gitu, enggak sejalan lah gitu lah. Terus ada lagi satu lagi sama aja, nggak jauh beda, dan akhirnya gue aja nyari baju Kak, nyari wardrobe itu ada besoknya karantina, malamnya gue cari baju batik. Harus ada batik pada saat itu. Harus ada. Dan lu nyari sendiri. Iya, malamnya. Gara-gara ditipu tadi. Itu dia. Ditipunya lu udah bayar orang itu atau? Ada sih, dia tuh kayak kita di sini kan ada national costume juga. Nah, dia minta berapa uang untuk national costume-nya. Tapi nggak ada progres sama sekali, dan uangnya itu dia pakai sendiri gitu loh. Nah, dari situlah baru ketahuannya dia itu nggak benar gitu. Dan lu udah mempercayakan itu? Dan gue yang sendiri, gue harus berusaha, gue ke nasional nih. Lu nggak ada tim yang dukung lu? Teman-teman lu? Teman-teman gue ada, tapi kan nggak terlalu bikin tim yang gimana-gimana gitu Kak. Jadi ya cuma bantu aja gitu. Ya, bantu aja. Nyampe situ gue seharian itu bener-bener nangis Kak. Gue telepon ibu gue, gue nggak tahu lagi mau gimana, dan gue sholat minta petunjuk, dan akhirnya gue lanjut. Akhirnya nemu batiknya? Nemu. Dan semua yang harus lu butuhin? Alhamdulillah dilancarkan hamin seminggu itu. Jadi kalau jadi Putri Kebudayaan itu daftarnya sendiri? Daftarnya sendiri. Nah, di setiap daerah itu beda-beda Kak. Oh, beda-beda? Beda-beda. Ada yang pemerintah daerahnya ngedukung 100%, ada yang pemerintah daerahnya cuma dukung dari bahan-bahan aja, ada dari materi aja, kayak gitu. Materi budayanya? Materi budayanya, bukan ada materi dari uangnya juga gitu. Beda-beda setiap daerah. Kalau lu support aja? Support aja. Oh, support aja. Kita jadi, dari daerah mendukung. Dari daerah mendukung untuk kegiatan itu, ajang itu, dan kalau lu berhasil ya mengharumkan nama daerah. Iya. Gitu, harusnya ada apresiasi dan lain-lain ya kalau berhasil gitu. Belum ada tapi sampai sekarang. Syaratnya apa waktu lu daftar itu? Syaratnya waktu tahun gue tinggi. Terus prestasi minimal harus ada berapa gitu. Prestasi apa aja? Kok lu punya yang Papida. Ya, kemudian ada lagi. Itu gue udah mapres belum mapres setelah Putri Kebudayaan. Dan ada wawancara dan segala macamnya. Oh, ada seleksinya, ada tahapannya. Ada tahap-tahapan seleksinya. Ada syarat pendidikan juga. Ada. Oke, harus mahasiswa atau lulus SMA sih. Lulus SMA. Jadi lulus SMA itu syaratnya ya. Iya. Dan lu berhasil dari 34 itu artinya lu menggeser 30 orang. Dari seluruh Indonesia? Enggak juga Kak, ini 34 provinsi. Dari Jakarta itu ada 6 perwakilan, DKI Jakarta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kayak Putri Indonesia ya, ada banyak. Ya gitu Kak, emang. Oke. 34 provinsi, pesertanya berarti lebih dari 34? Iya, lebih dari 34 pasang. Ada 100-an orang. Wah, banyak banget. Luar biasa loh ini, nggak semua orang bisa loh. Ini seleksinya pasti ketat dong ya, 6 bulan tuh ada karantina kan? Ada karantinanya seminggu. Seminggu? Waktu mau ke final mungkin? Iya, waktu mau ke final. Pengalaman berkesan lo apa sih selama proses sampai lu bisa sampai sama di berprosesnya ini sebelum gue ke nasional itu persiapannya ngelatih mental gue banget. Ini di bawah kementerian? Kemendikbud, Kemenpar juga. Oh, beberapa kementerian ya? Ngelatih mental gue, ngelatih kesabaran gue, ngelatih public speaking gue. Oke. Yang paling berkesan buat lu gitu? Ketemu mungkin dari orang Papua. Teman-teman
ketemu teman-teman dari 34 provinsi yang luar biasa banget, Kak. Gimana rasanya? Wah, gue seneng banget sih yang di sana waktu karantina. Ada dari Papua, mereka nunjukin bakat-bakatnya dari Papuanya, atau waktu presentasi kebudayaannya. Merasa terpicu nggak sih kalau lu tuh harus bisa lebih baik gitu? Iya, gue terpicu merasa lebih baik, dan juga ternyata Indonesia itu budayanya luas banget loh gitu. Yang selama ini gue buta, nggak terlalu tahu, gue fokusnya cuma Sumatera Barat doang, tapi dari sini gue mulai terbuka gitu dari seluruhnya. Dan lu sangat menikmati prosesnya? Iya. Seneng banget pasti? Seneng. Itu selama seminggu tuh nggak kerasa gitu loh, Kak. Nggak ada musuh-musuhan gitu, gue harus juara 1 gitu, atau gue harus juara 2? Nah, ini dia. Kalau gue prinsip gue, Kak, kalau ikut satu kompetisi, usahakan yang terbaik, tapi persiapin diri lu untuk hasil yang terburuk. Jadi kalau kita gagal, kita nggak bakal nyesek. Kita nggak bakal nothing tulus lah ya? Iya. Dan lu nyangka bisa juara 4 waktu itu? Enggak? Kenapa? Fortran juara 5. Sorry, Fortran juara 5 ya? Karena niat gue bukan ngejar juara, Kak. Oke. Gue pikir juara itu bonus, tapi prosesnya itu yang gue nikmatin. That's why lu enjoy banget? Iya. Dan lu nothing tulus, dan lu seneng gitu ya? Itu bonus? Itu dia kenapa dukanya apa, gue nggak mikir ada dukanya terlalu setelah ini gitu. That's why lu enjoy banget soalnya. Jadi lu nggak mikirin dukanya. Iya. Kenapa Putri Kebudayaan? Iya, kenapa Putri Kebudayaan? Ya, kenapa nggak Putri Indonesia gitu kan? Putri apa? Yang pertama, kenapa nggak Putri Indonesia? Karena tinggi gue nggak nyampe di Putri Indonesia. Oh, ada syarat tinggi ya? Putri Indonesia itu 173. Oh, oke. Jadi sesimpel lu cocoknya di mana gitu aja. Dan lu suka budaya juga. Dan masuklah di sana. Okay. Sifat dan karakter yang harus dimiliki seorang putri kebudayaan apa? Lu harus mencintai budaya lu sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena kalau lu mencintai budaya lu sendiri, lu bakal cari tahu tentang kebudayaan ini. Gampang gitu loh, Kak. Nggak ada beban buat kita. Gue harus mempelajari ini, tapi kalau lo cinta, lo bakal cari tahu sendiri tanpa ada beban yang ada di pikiran lo gitu. Jadi harus menemukan apa yang lo suka dari budaya yang dari lo punya gitu ya. Coba deh lo cari tahu sedikit tentang kebudayaan yang lo nya bener-bener apa sih itu. Lo cari sedikit, lo tahu, lo pasti bakal tertarik lagi buat cari lagi. Addiction gitu ya? Iya. Jadi lu akan cari terus, sekali lu cari akan cari terus. Jadi harus mencintai dulu. Iya, cintai dulu. Oke. Barulah kita jadi terbiasa dengan hal ini. Oke. Jadi itu yang harus dipunya modalnya untuk dapat title kayak gitu. Oke. Kalau ada teman-teman nih, adik kelas lu mungkin pengen jadi kayak Karaudia gitu ya, misalnya. Ada di TV gitu kan. Lu sempat muncul di Net TV ya kemarin, di acara catatan kecil ya? Itu lu daftar ke sana sendiri, ngajuin? Itu di email ke Net. Lu email sendiri? Dan lu terseleksi, jadi lu memang udah ke TV waktu itu, jadi host di Net TV acara catatan kecil ya? Desa Brujul Wetan, Majalengka. Oke, kalau mau nonton videonya boleh sih cari di YouTube ya. Ada Kak Raudia jadi host di sana. 1 jam itu ya acaranya? 1 jam. 1 jam, syutingnya 4 hari tapi perjuangan banget. 4 hari. Tapi enak sih di sana, Kak. Enak? Iya, gue ketemu keluarga baru. Oh, lu tinggal di satu keluarga ya? Satu keluarga selama 4 hari itu. Dan dari pagi sampai malam gue ngikutin kegiatan mereka. Kesan lu apa yang lu dapet? Kesan gue tentang kebersamaan mereka yang saling mengisi. Lu merasa seperti punya keluarga di sana gitu ya? Dan mereka benar-benar menyambut gue seperti keluarganya sendiri. Bisa ya orang kayak gitu? Bisa. Dan sampai saat ini pun, Kak, gue masih ada chatan sama mereka. Masih terkontak? Masih? Kak Raudia, apa kabarnya gitu? Kamu apa kabarnya? Masih kayak gitu. Dan itu titik awal mungkin lo jadi banyak dikenal orang. Ya, wah, nggak tahu juga deh. Jujur, kan orang sekali masuk TV gitu. Lo nggak ada minat gitu untuk terus di TV? Gue sih sekarang jalanin aja kemana jalannya. Jalanin aja dulu gitu ya. Title ini dulu lah beresin mungkin ya, tentang Putri Kebudayaan ini. IPB tahu lo Putri Kebudayaan, lo masuk Net TV. Tahu, makanya gue jadi Mapres. Oh, lu sodorin kan? Lu sodorin kan? Bukan, enggak gue sodorin. Gue sodorinnya ke dosen gue doang, dosen komunikasi. Nah, dosen komunikasi mempublish lah di Facebooknya Pak Budi. Hai Pak Budi.
Nontonnya Pak Budi. Nontonnya Pak Budi. Nah di sana lah Kak. Terus gue dihubungin buat yuk join Mapres. Terus gue ikut seleksi, ternyata lolos, alhamdulillah. Terakhir nih, 3 kata dalam berkarya. 3 kata dalam berkarya. Make it fun. Harus enjoy ya intinya. Iya. Oke, Roh, thank you banget udah mau sharing-sharing soal title lo sebagai Putri Silakan Kebudayaan. diminum, Kak. Oh, astagfirullahaladzim. Silakan diminum. Enggak, ini tuh boleh diminum dari tadi kan gue udah nawarin. Oh iya. Ini kopi susu kumlot dari Utopia. Terima kasih Utopia sudah mensponsori acara Your Podcast. Oke, ini dia. Sebagai kenang-kenangan kita ada kaos buat lo. Silakan, boleh dibuka. Buka. Kaos dari University Resort untuk Raudia. Ada tulisannya di belakang tuh. Yes, you can read that all. Let me study, play, sukses, repeat. Ya, itu adalah visi University Resort di dalam menggambarkan kalau di dalam sini itu mahasiswa tuh bisa hidup, belajar, bermain, sukses, dan repeat, dibalik. Dan kita mengulang regenerasi gitu. Jadi di sini tuh akan berganti terus. Kayak gitu. Baik. Oke, makasih Raudia. Terima kasih. Yeah. Lu mau gak sih tinggal di sini, Roh? Mau banget, Kak. Seriusan? Tes dulu gue. Bener. Kenapa mau di sini? Kenapa gue mau di sini? Yang pertama, view-nya bagus banget. View danaunya, Kak. Tadi udah lu lihat ya? Tadi udah gue lihat. Terus fasilitasnya lengkap semua. Ada musalanya, ada kafenya, ada perpustakaan, kafe, musola, gym. Itu dia. Dan fasilitas antar jemput juga. Dan yang cewek cowok juga dipisah gitu. Jadi lu pengen banget di sini, dan gue juga pengen banget sih. Gue pertama kesini. Iya. Lu lihat kan ekspresi gue masuk sini, wow, gue mau. Itu beneran tuh, pasti dulu berarti genuine ya? Enggak. Alhamdulillah. Seriusan Kak, siapa sih yang nggak mau tinggal di tempat senyaman ini gitu. Oke Raudia, ada pesan yang mau lu sampein Kak buat semua penonton? Buat semuanya, kalau lo mau lakuin satu hal jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Yakin sama hal yang lo lakuin. Oke. Yakin itu akan berhasil. Gue kira tuh Raudia tuh orangnya yang formalitas gitu. Ternyata gokil ya. sangat Make it fun. Fun banget, parah. Oke, makasih Raudia, gue seneng banget ketemu lo. Gue juga seneng Kak ketemu lo. Sorry banget tadi banyak mistake di awal ya, banyak miss. Mudah-mudahan lu sukses terus. Amin, lu juga. Amin, gue doakan yang terbaik. Gue juga doakan yang terbaik. Amin. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa. University Resort Bogor, pilihan kita semua. Aman, nyaman, ramah lingkungan. Hunian kelas dunia, mudah dijangkau. Sediakan suasana nyaman untuk aktivitas.